semuanya. Hai, aku Meli dari Medan. Aku Siva dari Bandung. Aku Nilam dari Tuban. Kami dari Tipsy Jogja. Kita mau bahas apa ya sekarang? Kita bahas itu tentang matkul. Kok matkul? Psikologi. Oke. Matkul psikologi bisa loh, bisa. Oh, Mau yang mana masuk. Kayaknya kalau aku sih tertariknya kayak di bidang psikologi forensik gitu. Aku lebih ke psikologi klinis sih. Oke, kamu? Kalau aku ada dua sih, psikologi klinis sama psikologi perkembangan, tapi itu bisa disamain sih. Oke. Nah teman-teman, kita mau jelasin nih di sini apa itu psikologi forensik, apa itu psikologi klinis, dan apa itu psikologi pendidikan. Yuk. Oke, kita lanjut ke bidang psikologi forensik terlebih dahulu ya. Emang psikologi forensik itu apa sih? Oke, psikologi forensik itu ya sejauh yang kita tahu saat ini merupakan bidang ilmu psikologi yang berfokus pada penerapan metode dan konsep psikologis pada sistem hukum. Wah, sistem hukum nih ya. Nah, menurut Baron dan Berne, psikologi forensik adalah penelitian dan teori psikologi yang berkaitan dengan efek-efek dari faktor kognitif, afektif, dan perilaku manusia terhadap proses hukum. Jadi intinya psikologi forensik itu ya segala sesuatu tentang psikologi yang berhubungan dengan proses hukum kayak gitu. Oh, berarti itu antara perpaduan dari psikologi pada umumnya dan hukum ya? Ya, betul sekali. Nah, Kalau psikologi forensik itu yang dibahas itu dalam psikologi itu apa ya? oke, kalau terkait itu jadi gini. Individu yang berkecimpung di psikologi forensik itu dibedakan jadi dua nih. Yang pertama itu ada ilmuwan psikologi, yang kedua ada praktisi psikologi forensik. Nah, kalau spesifiknya itu psikologi forensik itu punya peran-peran kayak gini. Misalnya ada 4 tahap penegakan hukum. Yang pertama itu tahap pencegahan, penanganan, pemidanaan, bahkan sampai tahap pemenjaraan. Jadi, sedangkan dalam ruang lingkupnya gitu ya, psikologi forensik ini tuh memang tugasnya untuk melakukan otopsi psikologi, wawancara investigasi pelaku, wawancara saksi, dan melakukan criminal profiling. Nah, apa sih criminal profiling? Criminal profiling itu jadi adalah proses mencari tahu data tentang si pelaku kriminal itu. Nah, dalam hukum pidana sendiri emang forensik ini memiliki kontribusi sebagai saksi ahli, sebagai pemberi nasihat ahli di luar persidangan, lalu juga bisa sebagai hakim ad hoc, dan juga sebagai pendidik pada para pelaku penegakan hukum. Kayak gitu nih. Kompleks juga ya pekerjaannya. Iya, betul sekali. Agak rumit memang. Makanya praktisi psikologi forensik itu belum banyak di Indonesia. Berarti lupa mau ngomong apa guys? Oke, apa nih? Kayaknya udah Apa mulai ya? pudeng-pudeng ya, udah mulai pusing nih ngomongin psikologi Berarti forensik. di Indonesia udah ada belum untuk universitas atau jurusan khusus untuk psikologi Iya, forensiknya mana sendiri? tahu teman-teman ada yang Siapa mau tahu banyak yang masuk. minat. Oh iya, kalau untuk jurusan sendiri ya sejauh ini belum ada di Indonesia jurusan yang spesifiknya psikologi forensiknya. Mungkin psikologi forensik di sini. Nah, ini kebetulan banget nih psikologi forensik. Kalau kita nih dari teman-teman misalnya ada yang mau masuk psikologi forensik, itu masuknya tetap ke klinis dulu. Jadi makanya sekarang klinis juga ada hubungannya dengan forensik. Nah, kayak gitu. Seperti itu. Oh, kalau sejauh ini kakak itu minatnya klinis ya? Coba Iya. kakak jelasin. Nah, oke, sekarang klinis nih kayak gimana? Nah, kalau psikologi klinis sendiri itu adalah subbidang dalam psikologi yang mempelajari semua faktor yang berkaitan dengan masalah mental dan lebih umum kesehatan mental. Jadi sebenarnya buat orang-orang yang berpikiran kalau psikologi itu lulusannya bisa jadi dukun, salah dong berarti. Oh, Iya, ada yang bilang kan? juga kita bisa nebak Iya, pikiran nebak orang. pikiran orang. Dikira kita Padahal cemayang. sebenarnya psikologi itu luas. Nah, psikologi klinis sendiri itu adalah ahli kesehatan mental yang bertanggung jawab untuk merawat orang-orang yang mengalami beberapa jenis penemuan psikologis. Jadi itu adalah psikolog klinis. Jadi kayak ada berbagai macam gangguan mental kan. Nah, itu yang mengatasi itu tuh psikolog-psikolog yang bergerak di bidang klinis.
Jadi kalau psikolog klinis itu cuma memberikan penyuluhan ya, bukan memberikan obat seperti yang itu. Oh, Beda lagi ya? Apa iya, gimana? jadi untuk psikolog klinis itu tidak bisa memberikan resep obat. Jadi yang memberikan resep obat itu, jadi buat teman-teman jangan sampai salah paham ya, untuk bedanya psikolog sama psikiater. Kalau psikiater kalian harus kuliah kedokteran dulu, lalu ambil kedokteran jiwa. Setelah itu baru kalian baru bisa ngasih obat, bisa ngasih resep. Tapi kalau kalian hanya jadi S2 psikologi, kalian hanya berprofesi sebagai psikolog dan tidak bisa memberikan resep obat. Oh, gitu ya. Gitu ya, Kak. Iya, seperti Oke. itu. Wah, mantap juga ya terkait Tapi- psikolog klinis ini. Iya, tapi bidang psikologi juga ada yang lain loh. Sama seperti yang diminati sama Kameli. Oh, Kameli tadi minat apa sih? Ini loh psikologi pendidikan. Oke, psikologi pendidikan. Wah, ini yang di sekolah-sekolah gitu kan? Atau gimana? Iya, itu yang di sekolah-sekolah yang jadi pemberi penyuluhan kayak konseling kayak gitu. Nah, kan udah dijelasin tuh tentang psikologi pendidikan. Aku mau nanya nih, Kak. Apa sih bedanya psikologi pendidikan sama bimbingan dan konseling? Nah, kalau perbedaannya tuh jelas beda banget ya. Kan kalau di itu konseling itu kan kalau mau ambil S1-nya itu dari pendidikan ya, pendidikan konseling. Tapi kalau ambil psikologi pendidikan itu harus dari psikologi dulu, jurusan psikologi, ambil S1-nya. Dan kalau kamu mau seriusin pendidikan, kamu ambil magister, kayak gitu. Oh, gitu. Ya, selain dari latar belakang pendidikannya tadi, juga ada aspek pekerjaannya. Jadi itu tugas-tugas mereka itu berbeda. Bedanya kayak gimana maksudnya, Kak? Kalau guru bimbingan konseling itu memiliki bidang pembimbingan siswa dalam keseluruhan proses dan aktivitas pengajaran, yaitu peningkatan diri dan keperluan siswa, kekuatan, talenta, dan ketertarikan dalam minat bakat di sekolah. Oh, Kalau gitu. psikologi itu mempunyai pekerjaan membantu sekolah secara keseluruhan, jadi nggak cuma sekolah, sistem pendidikan di sekolah juga disertakan. Hingga lebih menjadi efisien dan memberikan dukungan kebutuhan khusus dari siswa yang pengajarnya, siswa dan guru juga diberikan itu penyuluhan. Oke, ternyata beda banget ya. Jadi orang-orang tuh selama ini kayak BK sama psikologi pendidikan sama gitu. Ternyata beda banget ya dari penjelasan Kak Meli ini. Iya, kalau psikologi itu lebih menyeluruh ke sekolahannya keseluruhan begitu. Oke. Wah, asik banget gak sih ini teman-teman, kita udah bahas banget hal tentang psikologi. Kayaknya kalau ngebahas psikologi dalam satu video itu nggak akan cukup ya. Kayaknya Kata bakal Kakak ya. panjang Panjang banget sih. Bakal banget. panjang banget. Apalagi kalau per sub bidangnya dijelasin satu-satu. Wah, Iya, tadi tuh kita ya ngebahas kayak Kameli bahas psikologi pendidikan, aku bahas psikologi forensik, Kanilam bahas psikologi klinis. Sebenarnya itu kayak cuman pengantar aja. sedikit aja banget. Nah, kalau kalian teman-teman yang di luar sana yang mau tertarik ke bidang psikologi, Yuk join, yakin gak akan nyesel. Asik kok. ya, Asik kita banget. lebih mengenal diri kita, lingkungan Ya, kita. Bisa mencintai diri sendiri. Benar. Rawat jalan. Semangat. Tapi buat kalian yang mikir masuk psikologi nggak ada hitung-hitungan, nggak ada matematika, Salah besar. Kita juga ada ya. itu juga ada ya. Oke, kalau gitu see you next time teman-teman. Terima Yuk, kita kasih, pamit ya. dadah. Dadah, see you.